Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Heavy Firdaus desu. Nama saya Heavy Firdaus. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi huruf dalam bahasa Jepang. Yang pertama, dalam bahasa Jepang, huruf yang digunakan itu terdiri dari 4, yakni pertama huruf romaji, yang kedua adalah huruf hiragana, yang ketiga adalah huruf katakana, yang keempat adalah huruf kanji. Baik, di sini akan saya jelaskan fungsi masing-masing huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang. Ini semua dalam bahasa Jepang digunakan dalam satu konteks atau misalkan wacana atau mungkin dalam satu kalimat. Jadi bisa terdiri ada romaji, hiragana, katakana, dan kanji. Ya. Yang pertama adalah fungsi huruf romaji. Romaji yang biasa orang Indonesia bilang ini huruf Latin. Huruf Latin, yaitu huruf yang biasa digunakan sehari-hari, misalkan huruf A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Nah, ini orang Jepang menyebutnya huruf romaji. Fungsinya apa? Huruf romaji dalam bahasa Jepang biasanya digunakan untuk menulis singkatan. Contoh, saya ambil contoh di sini adalah JIK, ya, JIK singkatan dari Japan International Cooperation Agency, ya. Atau mungkin ada apa lagi? Misalkan ada kata-kata asing, ya, yang tidak bisa ditulis dalam bahasa Jepang, ya, misalkan ada latex. Nah, dalam bahasa Jepang huruf L dan X itu tidak digunakan, ya, makanya menggunakan romaji. Jadi intinya huruf romaji digunakan untuk singkatan atau kata-kata yang menggunakan huruf yang tidak digunakan dalam bahasa Jepang lainnya, seperti hiragana, katakana, dan kanji. Yang kedua adalah huruf hiragana. Hiragana adalah penyederhanaan dari kanji. Karena kanji ini jumlahnya banyak hurufnya dan dihafalnya susah, maka untuk orang yang pertama kali belajar bahasa Jepang atau mungkin anak-anak orang Jepang mengenal huruf yang dikenalkan pertama adalah hiragana. Jadi intinya hiragana adalah penyederhanaan dari kanji. Penyederhanaan dari kanji. Dan huruf hiragana biasanya digunakan untuk menyebutkan kata-kata yang asli bahasa Jepang. Asli bahasa Jepang. Saya ambil contoh, misalkan ada kanji kanji hong. Ini kanji mungkin untuk orang untuk pemula ini agak sulit, ya. Maka disederhanakan dengan hiragana. Ya, hiragananya adalah seperti ini. Hong. Hong. Ya, yang artinya buku. Ya. Ini kanjinya, ini hiragananya. Ya. Nah, ini adalah asli bahasa Jepang, Hong. Ya. Kemudian katakana. Katakana adalah huruf yang digunakan untuk kata-kata serapan.
kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Jepang. Ya. Misalkan saya ambil contoh meja. Ya. Untuk katakana meja. Meja itu serapan dari bahasa Inggris table. Ya. Nah, dirubah ke bahasa Jepang maka menggunakan huruf katakana. Ya. Katakananya adalah sebagai berikut contohnya. Te bu ru. Ini dibacanya te bu ru. Ya, dari kata table. Ya, artinya meja. Ya. Teburu. Ada nggak bahasa Jepang aslinya meja? Ada. Bahasa Jepang aslinya meja. Ya, bisa ditulis dengan hiragana karena bahasa asli Jepang meja dalam bahasa asli bahasa Jepangnya meja menggunakan hiragana adalah tsu u e. Ya, tulisannya adalah ini dibacanya tsukue. Tsukue. Jadi teburu, tsukue sama artinya meja. Sama-sama meja. Ya. Nah, jadi pakai yang mana, Pak? Pakai teburu apa tsukue? Boleh, yang mana aja boleh. Hanya ini serapan dari bahasa Inggris, ini asli bahasa Jepang. Kemudian kanji. Kanji itu tadi adalah huruf yang digunakan untuk asli bahasa Jepang. Ya. Jadi orang yang sudah mahir kanji, hafal kanji, mungkin udah hafal semuanya kanji, boleh menulis yang asli bahasa Jepangnya dengan menggunakan kanji. Ya, terutama nama-nama orang Jepang. Semuanya pakai nama kanji. Ya. Misalkan Moriyama. Moriyama. Nah, ya. Mori di sini pakai hiragananya seperti ini. Kalau yang belum hafal kanji pakai hiragananya mori ya ma. Ya. Gitu. Ya. Jadi mau pakai yang mana? Pakai hiragana atau pakai kanji silakan. Kalau yang sudah hafal kanji pakai kanji, belum hafal bisa pakai hiragana. Ya. Jelas sampai di sini? Saya rasa cukup untuk membedakan penggunaan huruf romaji, hiragana, katakana dan kanji. Ya, jadi dalam bahasa Jepang huruf yang digunakan ada 4. Nanti ketika ada pertanyaan, berapa huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang? 4. Sebutkan romaji, hiragana, katakana dan kanji. Fungsinya apa masing-masing? Silahkan dijelaskan seperti tadi. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.